Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam permen kita ya, perbincangan menarik. Dimana dalam permen ini selalu saya isi dengan mental ya Sobat ya, mengulas berita aktual. Tetapi dalam mengulas berita aktual ini tentu saya mencoba menggunakan dengan mengisikan di teras ya. Di teras ini dengan cara dialog secara teoritis dan empiris ya. Baik Sobat, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat, ini ada berita menarik yang dilansir oleh tv1news.com ya. Kita langsung bacakan ya. PKS bantah terima tawaran kursi Menteri Kabinet Jokowi. Kami tetap oposisi. Jakarta. PKS membantah mendapat tawaran untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Juru bicara Muhammad Khalid menegaskan posisi partainya tetap berada di luar pemerintah Jokowi. Hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro MMS menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintah atau oposisi. Tegas Khalid saat dihubungi Jumat 28. Ia menambahkan keputusan menjadi oposisi itu sudah mengikat kepada seluruh kader, mulai dari anggota hingga pimpinan partai. Jadi ada tawaran atau tidak, ada tawaran, keputusan MMS tersebut sudah tegas dan mengikat, ujar dia. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden PKS Ahmad Syaihu tidak pernah mendapat tawaran kursi menteri yang disebut untuk menggantikan menteri dari kader Partai Nasdem. Kalau dulu periode pertama dan masa awal periode kedua Jokowi pernah dapat tawaran, kata dia. Meski mendapat tawaran, Khalid menegaskan PKS akan pada prinsip partai untuk menjadi oposisi. Dan PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan, ujar dia. Sebelumnya, berhembus isu PKS mendapat tawaran 2 kursi menteri. Tawaran itu diungkapkan langsung oleh politikus PKS saat pertemuan tim kecil di rumah Anies pada 25 Oktober tahun 2022 lalu. Tawaran itu bertujuan agar PKS tidak mendukung Anies Baswedan maju Capres 2024. Tawaran itu juga sekaligus untuk membatalkan koalisi perubahan yang tengah digodok oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat yang sepakat bakal mengusung Anies di Pilpres 2024. Selain itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga menambahkan pengusaha batubara juga mengulurkan dengan dana agar PKS mendukung untuk Anies. Dan kabar lain juga bahwa salah satu pengusaha baru bara, mungkin ini batu bara ya, sudah ditugaskan memberikan dana besar agar PKS menarik dukungan. Tulis Said melalui akun Twitter tanggal 27. Baik Sobat SHC, itu berita yang dilansir oleh TV One ya, yang terkait dengan bantahan dari tawaran kursi tersebut. Dimana kita tahu bahwa partai PKS ini memang sebagai partai yang beroposisi di literasi perpolitikan saat ini ya. Kita tahu bahwa PKS ini selalu menyuarakan hak-hak rakyat yang ada di luar pemerintahan kabinet ya. Tentu di dalam perpolitikan itu memang ada oposisi sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan, dan ada juga yang mengendalikan pemerintahan. Hal ini bagian dari demokrasi untuk mensinergikan antara satu dengan yang lain.
Tentu ini hal yang biasa di dalam demokrasi kita ya. Dan ini PKS dari dulu memang selalu beroposisi dalam pemerintahan ya. Apalagi saat ini sedang hangat perbincangan antara tiga partai ini yang ingin berkoalisi, ingin bersaing pada kontestasi 2024 ini. Dan ini kalau memang benar ya terkait dengan penawaran, tentu ini bagian permainan politik saat ini. Tetapi kalaupun ini bukan, ya, tentu ini sebagai isu untuk membumingkan di beberapa media sosial, kalaupun ini tidak benar. Ya, saat ini memang sangat mudah kita mendapatkan informasi. Tentu hal-hal kecil pun kalau di update beberapa media sosial, tentu semua publik, semua masyarakat akan mendeteksinya, akan mendapatkan informasi terbaru terkait hal ini ya. Dan barangkali ini sebuah tawaran yang barangkali belum bersifat eksplisit ya, hanya praduga dari beberapa masyarakat ya, karena belum tentu terbukti kebenarannya ya. Oposisi ini ya, kalau kita melihat dari segi oposisi, tentu demokrasi ini selalu berjalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya oposisi. Maka masyarakat dan partai PKS ataupun pendukung dari partai yang lain, tentu ini bagian daripada tonggak pengaspirasian keluhan yang ada di mata masyarakat ya. Posisi ini kalau saya lihat dari di dalam buku Kekuatan Politik, di mana dalam kekuatan politik itu terdapat 3 pendekatan, di mana pendekatan pertama terkait dengan oposisi tersebut ya, kepaduan atau konsentrasi. Kepaduan ini sangat mengikat terhadap organisasi apa saja, baik itu organisasi di luar pemerintah maupun organisasi yang ada dalam pemerintah. Hal ini juga dipandang dari segi organisasi ya. Kita lihat organisasi tersebut, di mana Indonesia ini menganut sistem multipartai. Artinya dalam multipartai ini banyak partai ya, tentu di situ sikap dan tindakan koalisi antara satu partai dengan partai lain itu selalu padu, selalu konsentrasi apa yang menjadikan sebuah tujuan mereka. Ya, tentu kalau dilihat dari partai PKS yang sebelumnya memang sudah menjadi oposisi, sampai saat ini masih tetap menjadi oposisi. Artinya niat dan tujuan PKS ini sedang aktif di dalam roda pemerintahan. Meskipun terjadi nantinya reshuffle ataupun pergantian menteri ataupun dari partai PKS ditarik ke kabinet, dan ini ada sebuah info dari berita TV One ini tidak akan pernah masuk dalam kabinet katanya ya. Tetapi kita lihat di dalam Pilpres 2024 nanti ya, apakah PKS ini masuk dalam parlemen ataukah di luar parlemen lagi, karena saat ini sedang hangat diperbincangkan untuk mencalonkan Bapak Anies. Kemudian yang kedua, daya saing oposisi ya. Daya saing oposisi ini tentu ditentukan oleh seberapa besar organisasi tersebut membuat dan menjalankan sebuah keinginannya itu sendiri. Tentu ini bagian dari daya saing oposisi terhadap pemerintah. Hal ini juga bersifat bukan berorientasi psikologis para pelaku politik, melainkan
ini mencari keuntungan, dan di situ tentu ada kerugian. Seperti yang kita lihat pada Pilpres tahun sebelumnya, tentu koalisi di sana ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Tentu ke depan ini mungkinkah terjadi kerugian dan keuntungan? Tentu itu pasti ada, karena dalam roda pemerintahan itu yang mengendalikan manusia tentu tidak akan lepas yang namanya salah, ya. Maka dari itu kita sebagai manusia tentu harus melihat seberapa besar tindakan dan sikap kita terhadap masyarakat dan terhadap literatur pepolitikan yang ada di sekeliling kita. Kemudian lokasi, yang ketiga ini lokasi atau lingkungan, di mana lingkungan ini sangat erat hubungannya terkait dengan komunikasi politik, terkait dengan tindakan politik, terkait dengan pembuat kebijakan maupun program yang mereka buat. Tentu ini di dalam kehidupan oposisi sangat dikhawatirkan tatkala lokasi dan lingkungan ini tidak mereka gunakan di dalam membahas sebuah perubahan, membahas sebuah keinginan yang lebih besar untuk masa depannya. Hal ini kita lihat sebagai pertarungan, di mana pertarungan ini di arena yang akan kita hadapi saat ini, ya. Tentu partai-partai yang saat ini ingin dicanangkan direkrut, tentu itu sebuah tantangan besar. Kalaupun nantinya tidak mau, ya tentu alasannya apa? Ketika nantinya bisa bergabung, ya bagaimana citra konsentrasi pada sebelumnya, ya. Mereka sebelumnya sudah menjadi oposisi, dan saat ini misalnya bisa bergabung di kabinet, mungkinkah itu tercederai konsentrasi dan keinginan luhur sebelumnya, ya. Kita kalau amati tentu ini bagian, ya, godaan, ya, barangkali ini dianggap sebagai godaan, ataupun ini, ya, bagian dari perseteruan antara masa depan dengan masa kini. Kalau kita lihat dari berita yang lain itu bahwa partai politik dan pejabat tersebut pada dasarnya ingin mengembangkan dan memajukan Indonesia tanpa adanya permusuhan, perkelahian maupun hal-hal yang lain yang dapat memecahkan suatu persatuan. Ini ada di berita, ada dari partai itu mengungkapkan isi daripada Hari Pemuda, dan di situ tidak dilanjutkan pembicaraan terkait dengan Pilpres. Beliau fokus di Hari Pemuda, tetapi ini menurut saya bagian dari sindiran terhadap partai yang saat ini, ya, barangkali direkrut ke kabinet tapi tidak mau, ya. Tentu ini hak prerogatif daripada partai itu sendiri. Kita sebagai masyarakat hanya dapat memantau, melihat perkembangan politik itu sendiri, ya. Tapi kita lihat reaksi dan aksi serta interaksi nantinya. Mampukah pemerintah ini tatkala pasangan Anies dengan koalisi Anies ini, mampukah nantinya bisa membawa perubahan, di mana perubahan tersebut seperti yang diharapkan kita semua. Baik sobat, mungkin sampai di sini terkait dengan pemaparan dari saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.